hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas tentang pemasaran gitu ya. Kita sekarang sudah juga hadir narasumber kita yaitu Ibu Oktavia Kurniawati Wijaya. Selamat datang Ya, Ibu. selamat datang. Terima kasih. Terima Oke. kasih sudah mengundang saya. Oke. Ibu Oktavia, panggilnya Ibu Oktavia. Ibu, Panggilnya Mbak aja. Mbak, Ibu atau cantik aja. Panggil panggilnya kakak aja, kakak gitu. Oke. Atau Dede juga nggak Oke. apa-apa. Oke, siap. Dede Okta aja nggak apa-apa. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi dari beliau, ini yang sudah sangat berpengalaman, kita sambutan dulu dari ada sambutan dari Kepala Laboratorium Jurusan Manajemen. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Lulu. Lulu bukan? Sambutan. Salah mas, bawah mas, bawah bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Manajemen, Bapak Eli Anto, Ibu Sekretaris Jurusan Manajemen, Ibu Wening Patmi Rahayu, Ibu Korprodi yang ada di jurusan Manajemen, Ibu Masiatul Juriah dan Ibu Titis Sinta Dewi, dan para peserta seminar pemasaran seri yang kedua, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa yang hari ini mengikuti seminar. Hari ini kita akan kembali bertemu di seminar pemasaran, lanjutan dari seminar yang seri pertama kemarin. Tetapi hari ini yang kita angkat temanya adalah pemasaran di bisnis mobil, penjualan mobil. Sehingga hari ini kita akan kedatangan pemateri yang luar biasa, alumni juga dari jurusan manajemen. Beliau adalah angkatan dari S1 Pendidikan TTN angkatan 2011 dan lulus di tahun 2015, yaitu Ibu Oktavia Kurniawati Wijaya. Ya, dengan nanti tema yang diangkat adalah proses dan strategi marketing merek mobil di PT Daihatsu gitu ya, di PT Astra International Daihatsu. Kerjanya di situ beliaunya. Nah, judulnya ini nanti temanya mengangkat bagaimana proses dan strategi marketing merek mobil ini sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Gimana? Nah, Selamat gitu. mengikuti. Semoga acara hari ini menambah ilmu dan pengalaman, dan semoga untuk mahasiswa saya khususnya yang D3 pemasaran itu dapat menggali pengalaman dari beliaunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kepala Laboratorium Manajemen untuk sambutannya. Mungkin sekarang kita bisa langsung ke materi dari pembicara gitu ya. Saya akan membacakan CV singkatnya dari pembicara kita hari ini. Oktavia Kurniawati Wijaya, lahir di Surabaya 22 Oktober 1992. Oke, umur 28. Jangan disebut umurnya, Mas. Oh. Kan kayak 17 tahun. Oh gitu. Masanya kayaknya seumuran sama saya, Pak. Masnya kelahiran tahun berapa? Kelahiran 92 juga. Wah, iya Mas kok. dari jauh. Kok bisa sama ya, Pak? Oke. Mungkin. Ini penontonnya kok jauh tuh.
Oke, beliau ini adalah lulusan Universitas Negeri Malang tahun 2015 lulusnya, angkatannya 2011 di prodi Tata Niaga, betul ya? Wah. Terus pengalaman kerjanya juga sudah lumayan, 5 tahun di Astra Daihatsu. Dengan pengalaman tersebut jelas akan banyak sekali yang akan bisa di-sharekan tentang pengalaman bagaimana menjadi tenaga pemasar dari merek mobil gitu ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Sekarang waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan pengalamannya dan presentasinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada para pejabat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, terutama kepada Bu Lulu yang sudah menghubungi saya supaya saya bisa berbagi cerita di sini. Terus saya juga berterima kasih ke Mas Suryo, panggilnya Mas Aja kalau gitu ya, biar awet muda ya. Panggilnya Mas Aja, Mas Suryo sebagai moderator hari ini. Terus saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sekarang lagi lihat saya di sini. Mungkin sekarang lagi pakai selimut sambil cemil kuaci kayaknya Kuliah ya Mas tiduran ya. ya. Kuliah tiduran. Itu yang kameranya di hidden kayaknya lagi tiduran deh. Curiga aja. Nah itu jangan ngantuk ya guys ya, cuma bentar kok ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut di webinar hari ini. Nah, pertama-tama ya, saya ini mau ditanyain apa dulu ini? Oke, mungkin bisa menyampaikan dulu materinya, nanti kita setelah itu baru tanya jawab seperti itu. Jadi kalau bicara awal mulanya saya berada di sini, pasti sih kalau orang ditanya pekerjaannya nanti cita-citanya pengen jadi apa, umur kelas TK sekalipun pasti tidak ada yang jawabnya itu sales. Iya enggak Mas? Mas dulu waktu masih kecil ditanyain ibu pengen jadi apa, jawabnya jadi apa? Astronot. Nah, jadi astronot ya, keliling bulan. Iya, pasti gitu. Terus turun jadi dokter. Jadi dokter. Terus Ya. turun. Nah, apalagi anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi Atta Halilintar. Iya, YouTuber. Nah, YouTuber, selebgram. Kalau nggak gitu mereka pengen pokoknya jadi artis, entertainer seperti itu. Nggak ada di dunia ini yang ditanyain pengen jadi sales. Begitu pula saya pada itu. Saya kuliah pun di sini niat saya bukan jadi sales tapi pengen jadi dosen Mas sebenarnya. Oh ya, sebenarnya kayak Mas Suryo gini gitu. Pengen jadi dosen. Bahkan waktu itu saya sudah sempat mau daftar kuliah S2, tapi nggak jadi. Nah Tuhan berkata lain, sama Tuhan saya diarahkan untuk ke sini. Kalau bicara lika-likunya banyak banget ya. Sebelum saya berada di sini, waktu itu saya sempat jualan koran di pinggir jalan. Mungkin banyak teman yang, mungkin banyak ibu-ibu dosen yang di sini yang tahu bagaimana saya dulu waktu masih sebelum jadi sales mobil, saya itu jualan koran di pinggir jalan, di Jalan Dieng sih Mas lebih tepatnya. Di situ saya sebelum kuliah, saya sebelum lulus, waktu itu kan sudah mau yudisium. Jadi ada waktu sekitar semester 6 itu kan udah nggak terlalu padat ya mata kuliahnya. Saya coba cari tambahan. Dari dulu saya memang orangnya nggak suka berdiam diri di rumah. Saya nggak suka. Saya suka cari uang. Gimana caranya saya dapat uang? Saya punya mimpi pengen ini, pengen itu. Saya pengen beli sendiri. Nah akhirnya daripada saya nganggur di rumah, pagi saya ada waktu. Kenapa saya nggak cari pekerjaan yang kira-kira bisa menghasilkan uang untuk saya, uang halal ya. Nah, waktu itu saya dapat tawaran banyak. Saya cari-cari, waktu itu saya juga ada kebutuhan sih Mas, harus bikin skripsi kan butuh laptop. Ya. Kebetulan saya bukan dari keluarga yang menengah ke atas, jadi saya harus berjuang sendiri untuk diri saya. Nah, saya harus beli laptop, saya pengen dari BlackBerry waktu itu kan beralih ke Android, ya pengen beli HP Android. Aduh, gimana ya caranya gitu. Nah, akhirnya saya cari-cari lah lowongan. Saya ditawarin sama beberapa orang itu, beberapa perusahaan buat jadi SPG rokok. Kalau nggak gitu, tawaran yang kedua disuruh jadi modelnya mobil. Jadi yang di depan-depan seksi-seksi itu. Kebetulan saya waktu itu nggak saya ambil. Saya coba cari lowongan yang lain. Nah, ketemulah saya waktu itu dengan PT Kompas. PT Kompas. Nah, saya ditawarin, mau nggak jualan koran?
jualan koran ya? Oke, nggak apa-apa. Saya bilang itu jualan koran aja gampang gitu. Nggak malu? Nggak malu. Udah yang penting dapat penghasilan gitu. Akhirnya saya jualan koran sendirian, saya dikasih 50 lembar. Tahu sendiri ya, Kompas itu kan tidak seperti Jawa Pos atau Surya. Bahasanya itu lebih politik ya. Maksudnya bahasanya itu lebih baku. Nah, yang rata-rata dibeli orang itu kan kalau nggak Jawa Pos ya pastinya sudah merek-merek yang lain lah. Ya oke lah, saya coba jual di luar ekspektasi Mas. Saya tuh kurang dari setengah jam itu sudah laku 50 lembar. Nah, 1 lembar tuh saya dapat Rp1.000. Belum dapat sangu juga dari yang beli. Jadi kadang orang bayar 10.000, kembaliannya nggak usah. Aduh jangan tapi masuk ke kantong. Ya kayak gitu. Nah, akhirnya besoknya saya minta lagi. Jangan kasih 50 lah, tambahin lagi nggak apa-apa. Berapa? 250, saya bilang gitu. Karena target saya, kalau sehari saya bisa 250 koran, berarti saya dapat 250.000. Nah, pikiran saya seperti itu, 250.000 saya kalikan 1 bulan, saya dapat 7 jutaan. Pikiran saya udah kemana-mana. Nah, akhirnya ya udahlah, saya ambil kesempatan itu 250 koran. Saya coba, puji Tuhan, saya jual, saya bisa laku kurang dari 2 jam. Saya laku bisa laku sampai dengan 250 eksemplar. Nah, ini awal mulanya saya ketemu dengan Daihatsu. Nah, waktu itu saya sudah mau melamar pekerjaan di tempat lain. Walaupun saya ini dulunya jualan koran di pinggir jalan, saya nggak kepikiran sih Mas buat jadi sales juga, apalagi otomotif. Saya ini nyetir mobil aja nggak bisa gitu. Istilah yang simple kayak talang air aja saya nggak tahu. Ini apa sih, nggak ngerti. Betul. Aduh, enggak deh, aku nggak pengen jualan mobil. Waktu itu saya sudah ngelamar pekerjaan di beberapa perusahaan di perbankan, saya diterima. Terus saya juga keterima di PT Bokyung yang ada di Pandaan waktu itu. Terus ada juga perusahaan developer. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang sudah saya kasih lamaran kerja dan kebetulan saya keterima, jadi saya tinggal pilih waktu itu. Nah, saya jualan koran awalnya sendirian, tiba-tiba saya ada temen yang ikut juga, jadi saya berdua. Namanya Mbak Anis, itu dulu juga kuliah di sini. Gospemnya juga sama, Kuning sama Pak Joko. Ya berbagi cerita dulu ini ya, pembukaannya dulu. Nah, akhirnya kita ketemulah sama pihak Daihatsu di pinggir jalan Mas. Gitu. Cewek kok mau jualan koran gitu. Yang bener, masa sih, kayak gak percaya ya. Padahal mereka gak tahu. Saya jualan koran bisa beli laptop, bisa beli handphone, saya bisa maksudnya memenuhi kebutuhan rumah tangga di rumah hanya dari jualan koran. Saya bisa menabung, saya bisa beli sepeda motor dari jualan koran itu Mas. Asalkan kita niat ya, yang pertama tuh itu. Nah, akhirnya saya ditawarin, saya awalnya nggak mau, tapi karena teman saya Anis itu pengen banget kerja di sini. Dia kan sahabat saya. Si Anis bilang, "Ayolah Cin," kan manggil aku Cin ya. "Ayolah Cin, barangkali kita bisa kerja bareng di sini Cin berdua." Oh ya udah, akhirnya kita kerjalah berdua di situ. Ngelamarlah berdua. Tapi harapan saya nggak keterima waktu itu. Yang penting saya ikutin teman saya dulu, kasihan teman saya. Maksudnya nggak enak gitu ya. Lamar, ngobrol, waktu itu dipanggil, akhirnya saya singkat cerita saya disuruh langsung tes di Tansil di Surabaya, di Manyar. Akhirnya tes ke sana, keluarlah hasil pengumumannya, yang diterima hanya saya. Teman saya tidak diterima pada waktu itu. Nah, akhirnya saya sedih kan. Aduh, temanku yang pengen di sini kok malah saya yang kerja di sini. Betul. Ya saya lagi-lagi apa yang saya jalani itu berdasarkan semua itu karena Tuhan. Kalau bukan ada karena arahannya Tuhan, gitu ya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin jualan koran. Kalau nggak karena Tuhan, saya nggak mungkin kuliah di UM. Jadi kalau nggak karena Tuhan, saya juga nggak mungkin kerja di Daihatsu sekarang ini. Akhirnya saya kamera. Ya terusin aja. Kamera sekarang. Belum PPT. Oke, silakan. Enggak, nanti tunggu. Kamera dulu aja, ntar masih cerita. Nah, terus akhirnya kan saya keterima di Daihatsu. Ya, saya mikir walaupun saya ada beberapa yang saya waktu itu pengen tuh kerja di bank sih Mas. Saya ada
bank inisial B. Nah itu kan saya ngelamar tuh saya dapat panggilan, saya udah pengen sekali kerja di situ waktu itu. Tiba-tiba kebetulan atasan saya namanya Pak Abi di Daihatsu itu maksa banget saya ditahan di sini, ya gitu. Nggak boleh kamu gaji di sana berapa sih, kamu nggak tahu apa di sini gajinya tuh gede gini. Saya tuh dikasih ya motivasi gede lah intinya. Oke, ya udahlah, akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya minta restu orang tua, saya minta restu mama saya. Oke lah, akhirnya saya kerja di sini, Mas. Iya, itulah awal mula saya bisa di sini. Nah, kalau ditanya kenapa kita harus malu jadi sales? Rata-rata orang sukses yang ada di Indonesia yang sekarang kita kenal ya, salah satu contohnya ada namanya Chandra Dewi Maharani. Itu CEO-nya Kedas Beauty. Pernah dengar atau enggak, Mas? Enggak dengar ya. Itu salah satu miliarder muda yang ada di Malang, yang ada di Indonesia. Kelahirannya masih 98. Kelahiran 98, tapi dia sudah miliarder. Dari apa awalnya? Dari jualan kosmetik door to door, rumah ke rumah. Naik sepeda motor. Sekarang dia jadi miliarder. Bob Sadino. Tahu Bob Sadino kan? Dulunya beliau memang orang dari keluarga terpandang, tapi pernah mengalami masa sulit sampai jadi kuli batu. Akhirnya dia sampai punya perusahaan supermarket gede yang ada di Indonesia, tentang supermarket peternakan yang ada di Indonesia, sampai jadi miliarder. Awalnya dari apa? Dari jualan telur, Mas. Door to door. Jadi semua kesuksesan yang saya kenal ya, orang-orang sukses yang saya kenal, rata-rata mereka memulainya dari jualan selling, jualan produk, entah itu jasa, entah itu produk, barang, rata-rata dari jualan. Nah sekarang saya difasilitasi sama Daihatsu nih, saya dikasih modalnya mereka yang beri, maksudnya kamu tak kasih barangnya, kamu saya modalin barang, kamu saya modalin merek, kamu tinggal jual. Anggaplah Daihatsu itu perusahaan kamu sendiri, gitu. Itu awal mula saya yang ada di pikiran saya pada waktu itu seperti itu. Daihatsu bukan perusahaan orang, Daihatsu itu perusahaan saya. Harus kayak gitu cara jualnya, akhirnya lebih percaya diri kan. Oke, Daihatsu itu perusahaan saya harus bisa jualan mobil ini supaya saya dapat laba segini. Karena penghasilan saya dihitung juga dari besarnya penjualan yang saya lakukan, Mas. Karena salesman gitu ya. Semakin gede, semakin besar juga yang saya dapat. Nah, seperti itu kan. Akhirnya saya mulai fokus di sini. Nah, ini sekarang sedang ada pandemi. Sedang ada pandemi. Semua lini bisnis itu banyak yang gulung tikar. Betul. Karena apa? Karena perilaku pembelian dari customer, dari konsumen itu sudah mulai berubah. Ya memang. Dulu itu offline, datang ke counter, datang ke supermarket, lihat, datang ke warung, ya makan di restoran. Sekarang orang mau keluar takut, isunya semakin banyak, coronanya segala macam. Akhirnya itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang direct selling. Seperti saya dulu itu sales force, Mas. Sales force itu ke lapangan. Jadi keluar dari kantor, saya door to door ke rumah, keluar lapangan. Sekarang saya di counter. Jadi saya naik jadi sales counter. Dari sales force saya naik jadi sales counter. Nah, tantangannya lebih besar lagi. Karena saya harus membuat counter saya rame. Di kondisi pandemi seperti ini. Oke, apa yang harus kita lakukan kan seperti itu. Betul. Pernah dengar Pizza Hut? Tawan restoran itu salah satu perusahaan yang paling perusahaan makanan yang termasuk menengah ke atas ya. Pizza Hut, Tawan. Nah, Mas sudah tahu sekarang mereka mempekerjakan bawahannya itu sampai ke perempatan-perempatan. Iya, yang banyak itu ya. Bahkan Pizza Hut itu di depan-depan perumahan bawa motor loh. Iya, yang di pinggir-pinggir itu. Itu untuk apa kira-kira? Yang untuk ngeramein salesnya itu ya? Untuk bertahan, paling tidak biar break even point-nya itu mereka bisa bertahan bisa paling tidak BEP-nya itu aman gitu. Ya karena kunjungan ke restonya juga berkurang ya di situ. Daripada harus gulung tikar dengan mem-PHK karyawan, mereka lebih berani keluar dari zona nyaman. Nah, itu saya belajar dari situ. Oke, sekelas Pizza Hut itu perusahaan menengah ke atas, tapi dia berani menurunkan brand image-nya loh, Mas. Turun menjadi makanan yang dijual di pinggir jalan. Betul. Keren banget menurut aku, ya kan. Terus Tawan itu bawa goodie bag
Dia itu keliling ke di sini di Malang sih nggak ada ya, karena Iya, kawan juga makanya. memang cuma ada 2 ya, di MCP sama di MOK. Kalau di Surabaya sama Jakarta, rata-rata itu pegawainya sudah bawa goodie bag masuk ke perempatan-perempatan, Mas. Jadi ke gitu. lampu merah lo bayangin. Nawarin langsung ke sana. Padahal tawan itu termasuk makanan perusahaan makanan yang mereka tuh kelasnya menengah ke atas. Betul, betul. Tapi mereka berani break the limit, mereka berani keluar dari zona nyaman supaya bisa mempertahankan perusahaan mereka. Betul. Nah, begitu pula dengan Daihatsu, Mas. Daihatsu Gimana? punya punya cara tersendiri. Ini boleh di next kan slide? Oh iya, next slide. Masnya kemana tadi? Mas Dan. Sekarang tampilan PPT. Boleh di-share PPT-nya. Oke, siap. Jadi dalam proses penjualan itu kan kita ada 2 macam, Mas ya. Ada konvensional, ada modern. Gitu. Nah, semakin ke sini itu kan kita harus modern ya. Dulu konvensional. Konvensional itu apa sih? Konvensional itu kita berjualannya itu masih pakai sistem tradisional. Jadi kalau dulu kami sales mobil, kita mungkin caranya menawarkan produk ke customer itu dengan cara door to door. Nah, itu namanya canvassing. Jadi kita canvassing, masuk dari rumah satu ke rumah berikutnya, ke rumah berikutnya, menawarkan brosur. Oh iya. Ini price listnya Ibu, mungkin Ibu lagi cari kendaraan, bisa kami bantu. Atau mungkin next time kalau butuh bisa kontak saya, simpan nomor saya, seperti itu. Kalau nggak gitu bisa melalui exhibition atau pameran. Pameran ya. Nah, kita kan dulu ngadain pameran di mana? Di mall-mall. Iya, biasanya di mall. Sekarang kan mall juga dibatasi, sempat malah ditutup kan. Nah, kita nggak bisa kan tetap berpaku di situ. Terus kita juga dulu penjualannya mungkin promosinya bisa melalui banner pohon, melalui spanduk. Padahal sekarang ini orang jarang keluar rumah. Naruh banner pohon belum tentu ada yang lihat. Sini kita harus ngikutin perkembangan zaman. Nah, keluarlah cara penjualan modern. Nah, yang itu didominasi sama digital marketing. Nah, salah satunya mungkin bisa lewat Facebook. Facebook pun sekarang mengupgrade dirinya menjadi ada marketplace-nya. Next lagi, Mas. Nah, ini. Ada website, ada YouTube. Terus ada juga endorse selebgram atau influencer, ada juga ngadain giveaway. Terus sekarang kan lagi ada Telegram, jadi harus join Telegram, ada grup itu nanti di situ kita bisa promosi. Terus ada WhatsApp bisnis juga. Kalau yang konvensional kita lihat di situ ada iklan koran, ada banner pohon, banner toko. Sifatnya lebih statis gitu ya. Jadi dia lebih ke pokoknya untuk display aja gitu. Display atau mungkin ya kita untuk aktifnya door to door nemuin orang, tapi orang kadang kan takut sama kita, Mas. Aduh, jangan-jangan bawa virus lagi ini sales gitu. Datang ke rumah lagi. Kadang di perumahan aja, please stop pemulung. Satpamnya itu ya yang nggak boleh. Ada tulisannya gede, pemulung, terus pengamen, sales. Coba salah sales ini. Sales dilarang masuk. Jadi sekarang kita mau jualan konvensional itu juga nggak semudah zaman dulu gitu. Bisa di nextin lagi, Mas? Nah, akhirnya kita harus punya strategi. Nah, akhirnya ini beberapa strategi bertahan di tengah pandemi yang sudah saya rangkum. Nah, yang pertama itu harus membuat program penjualan yang menarik dan aman di tengah pandemi. Nah, program yang penjualan yang menarik itu yang seperti apa? Seperti saat ini kita pengen ada kelas, tapi kan nggak bisa datengin mahasiswa datang ke sini. Akhirnya kita ngadain webinar seperti ini. Nah, di Daihatsu juga ada, Mas, kayak gitu. Namanya Daihatsu Virtual Event. Nah, akhirnya kita ngadain acara gathering customer, tapi tanpa perlu bertatap muka. Jadi kita acaranya Zoom live. Iya, gitu. betul. Bisa di nextin lagi nggak, Mas?
Nah, ini contohnya. Oh iya, betul. Jadi kita ngadain customer virtual event dari jam 10 pagi sampai jam 11 sampai jam 11 siang. Nah, itu nanti di situ kita kasih ada hadiah 8 ada door unit prize motor, gitu ya. Iya, ada door prize. Terus juga ada hostnya, yang hostnya itu ya influencer juga. Jadi kita adain beberapa acara yang menarik, yang sekiranya customer itu juga tetap bisa tertarik dengan Daihatsu untuk beli gitu, bisa tahu informasinya, bisa tertarik. Nah, salah satunya bikin acara seperti ini. Nah, yang maksudnya yang saya bilang tadi aman kan, sebelumnya lagi Mas, sebelumnya naik lagi yang tulisan tadi. Nah ini terus kan harus aman di tengah pandemi. Betul. Nah aman itu kita harus, berarti maksudnya kita harus menyuarakan ke customer bisa melalui sosial media, bisa juga melalui selebaran yang sudah kita sebar. Kalau kita ini menerapkan social distancing dan di kantor, kalau misalnya mau datang ke kantor tuh aman, karena kita menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk datang. Kalaupun misalnya customer tidak mau bertemu dengan kita, bisa kok jualannya lewat online. Ada panduannya kita bikin gitu. Saya lupa taruh di situ sih. Tapi misalnya mau bikin, mau memberitahukan ke customer, tinggal kita bikinkan aja Mas, kayak panduan pemesanan online seperti apa yang aman dan nyaman gitu. Itu salah satu yang membuat program penjualan menarik dan aman. Benar. Terus yang kedua, kita harus memaksimalkan layanan online Mas. Oh iya. Bergabung dengan e-commerce dan promosinya melalui media sosial. Ya. Zaman dulu banyak sales-sales veteran Mas di bidang otomotif. Yang beliau-beliau ini jualannya selama ini mungkin lebih ke direct sell. Iya, langsung ya. Iya, jadi datang ke perusahaan. Ketemu langsung, nawarin langsung. Iya, ketemu dengan customer RO, ketemu customer lama, berkunjung ke rumah. Nah, saat ini kalaupun yang usianya sudah 30 sampai 40 tahun ke atas yang sudah males main handphone, mau tidak mau harus main handphone. Karena kalau tidak begitu, mereka yang dulunya hebat pun bisa kalah sama yang junior. Karena pasarnya berubah juga. Iya, karena perilaku pembelian konsumen ini sudah berubah. Mereka sudah nggak main offline lagi, mereka lebih condong ke online. Lihat aja Shopee, Tokopedia. Mereka semakin berjaya saat ini. Terus JNT. Iya, pengiriman ekspedisi. Mereka semakin berjaya saat ini. Pemesanan bludak segala macam, pengiriman sampai kewalahan. Karena apa? Itu bukti kalau customer sekarang tuh lebih suka belanja online gitu. Betul. Nah, kalau kita nggak bergabung dengan e-commerce, kita ya kalah Mas. Di bidang Daihatsu itu, di bidang mobil itu e-commerce itu ada macam-macam. Ada Otosia, ada OLX. Oh iya. Ya. Terus ada juga Bukalapak, atau mungkin website. Oh ya, buat website. Jadi kita bikin website. Nah, kalau promosi melalui media sosial itu juga ada banyak macamnya. Bisa seperti yang saya sebutkan tadi, buka mungkin YouTube, betul. Facebook, terus Instagram. Nah, sekarang yang lagi tren itu TikTok. Oh iya. Bahkan apa kepikiran sih Mas, dulu itu kita download TikTok itu kan pengennya buat apa? Iya, ya buat seneng-seneng, joget-joget kan itu, joget-joget, nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Sekarang kalau kita lihat rata-rata TikTok itu dibuat promosi. Iya, buat ngiklan. Biasanya ada gerakan apa, dia ada promosi apa. Gitu. Ada apa? Ada apa? Ya event itu apa bikin konten gitu. dari situ. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai marketing itu salah satunya adalah menerapkan prinsip ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, lalu modifikasi. Nah, kalau kita nggak mengikuti tren, ya kita akan tenggelam Mas di zaman sekarang ini. Kita ngelihat orang, oke, kita amatin dulu ini. Oh, ternyata jualan sambal aja, pemutih ketiak aja pakai TikTok loh ini. Waduh, kayak gitu ya ternyata caranya. Oke, kita tiru nih sekarang. Itu tadi iklan, bikin iklan sambelnya nggak ada orangnya. Kayaknya aku mau promosiin diriku deh. Kan aku juga imut-imut lucu ginduk-ginduk gini kan. Masa aku nggak dilihat orang kayak gitu kan misalnya. Oke, kita promosiin diri kita melalui TikTok ya. Iya, benar-benar. Yang lain tanpa ada mukanya, nah aku sekarang mau ada mukaku gitu misalnya. Lalu kita amati, kita tiru, lalu kita modifikasi yang sekiranya lebih kreatif dari orang-orang yang ada itu. Nah, contohnya seperti bisa disetelin videonya Mas. Masuk.
Oke. Ya. Ini screen record nggak? Ini udah screen share. Belum masuk. Asik. Asik. Kok mati? Iya, di sini biar nggak masuk ke sini. PSBB. Oh, istilah-istilah gitu ya. Asik. Muncul, Mas. Muncul. Asik. Nah, jadi ada banyak cara, Mas. Oke, masuk ke video kedua, Mas. Oh, video kedua. Ini bukan aku sih. Ini dia lebih modifikasi lagi. Iya, yang itu. Ini biar melek nih yang di kasur-kasur ini sekarang. Pasti lagi tidur semua. Bentar, share screen. Nah, ini sambil joget. Gitu. Oh, langsung melek ini. Sekarang malah dibuat gini ya, TikTok itu. Langsung melek ini yang di kamar yang di rumah. Yang di studio gimana? Iya, melek juga. Oh, udah selesai ya. Nah, jadi ini iklannya loh sedikit, Mas, cuma 15 detik ya. Tapi kan bagaimana kita menyampaikan pesan itu Iya, kan. benar, Nah, benar. kayak saya tadi juga bikin promosi. Kok yang lain promosinya yang saya kan niru-niru tuh lagu yang tadi itu yang tetet. Nah, orang-orang tuh slow motion gitu. Oke lah, aku slow motion juga, tapi aku kasih promo kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter modifikasi produk kita, Mas. Jadi modifikasi iklan yang akan kita iklankan gitu, kontennya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga kan harus membuat konten iklan yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman ya. TikTok itu tadi ya. Nah, untuk implementasi di bidang kayak sebentar, Mas, di next lagi aja. Next, yang bawah lagi, bawahnya lagi. Ya itu. Nah, kayak ini. Ini saya bikin banner pohon plus baleho untuk konter saya. Saya pakai isu yang sekarang lagi berkembang pada waktu itu. Nah, setelah corona kan terbitlah PSBB. Nah, saya pikir ya, sebisa mungkin kita bikin promo itu yang sekarang itu isunya lagi berkembang di masyarakat. Orang-orang di mana-mana yang dibahas PSBB. PSBB, kemana-mana yang dilihat PSBB. Oke lah, biar orang ini ngelirik iklan saya, tak bikin juga deh PSBB biar orang baca. Nah, tapi saya kasih tanda dalam kurung, promo spesial besar-besaran kayak gitu. Nah, setelah terbit setelah PSBB terbitlah era new normal. Nah, akhirnya saya bikin lagi promosi. Nah, namanya promo new normal Daihatsu. Kita harus pinter, Mas. Jadi kita harus pinter memilih isu yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Kita nggak bisa pakai konvensional terus. Promonya itu terus. Orang itu butuh penyegaran. Orang itu perlu sesuatu yang baru. Nggak bisa kita tidak kreatif. Kita dituntut harus jadi kreatif gitu. Jangan nyontoh orang juga. Kalau bisa nyiptain sendiri. Betul. Nah, dengan begitu yang pertama kita jadi semakin percaya diri. Bangga juga sama hasil karya kita. Yang ketiga ya kita bisa jualan banyak. Tujuannya kan itu. Nah, nextnya lagi Mas Dhani. Nah, ini saya bikin spanduk buat di jalan-jalan. Saya bikin tulisan termurah new normal new car. Jadi saya bikin yang sesuai dengan konten yang pada saat itu ada gitu. Saya nggak bisa desain, Mas. Saya ini bayar orang. Oh gitu. Kita jualan perlu modal kan. Ya, kalau ingin dapat laba besar, kita jangan pelit-pelit sama modal. Bikin brosur pun tidak melulu dikasih sama kantor sendiri, Mas. Tidak dibajetin kantor. Saya bikin sendiri brosur. Gitu. Nah, brosur saya cetak sendiri. Jadi kalau mau sukses, mau jualan banyak, jangan pelit sama biaya promosi. Betul. Namanya kita itu lagi menanam ya, menanam.
kalau kita kasih airnya banyak, pupuk, ya dia hasilnya semakin bagus. Tapi kalau kita nanam tapi nggak kita kasih makan, kira-kira akan berbuah atau tidak? Kan enggak, kan kayak gitu. Nah, nextnya lagi Mas. Nah, terus new normal udah nggak ada, PSBB udah nggak ada. Saya langsung lari lagi ke promo kemerdekaan. Ya, 17. Nah, karena 17 Agustus saya bikinlah promo itu semuanya serba 1,7 juta. Sebenarnya ini hanya trik promosi sih Mas. Kalau ditanya angsu DP-nya berapa ya gede pasti Mas. Walaupun kelihatannya semua angsuran serba 1,7 juta, tapi DP masing-masing kendaraannya ini beda-beda. Oh iya. Kayak Terios kan harga OTR-nya berapa? 220 juta paling murah. Nah, Ayla berapa? Ayla paling murah harganya sekitar 113. Nggak mungkin DP-nya sama. Tapi orang kan yang dilihat pertama, wih keren nih angsuran semua 1,7. Promo besar pas gitu ya. Iya, terus saya juga kasih di situ hanya ada di Daihatsu Kasin. Biar apa? Biar nggak ke dealer yang lain. Oh iya benar. Saya nggak sendirian di sini Mas. Oh iya benar. Saingan saya banyak. Entah itu dari segi merek, entah itu teman sendiri. Nah kita kalau mau bertahan, sekarang ini kita punya kue ya. Kue kita itu cuma segenggam. Yang makan itu ada ribuan. Gimana caranya kita biar bisa makan kue itu, ya kita harus pinter-pinter gitu. Nah kita harus pinter-pinter bikin promo, nggak bisa gitu. Nah saya bikin kayak gini, saya iklankan lewat Instagram bisnis, kan ada tuh bersponsor. Saya punya 2 Instagram, satu pribadi, satu Instagram, satu Instagram itu Instagram untuk jualan. Jujur saya baru konsentrasi di online itu Januari kemarin Mas. Januari kemarin. Terus timbullah isu corona Februari. Saya baru mulai jalan online itu belum ada 1 tahun berarti. Belum ada 1 tahun berarti. Tapi saya berpikir kenapa saya nggak dari kemarin-kemarin saat orang tidak terlalu itu. Udah belajar dulu ya. Kok saya baru mulai sekarang. Padahal saya baru mulai aja. Saya baru mulai belum ada 1 tahun, follower saya naiknya lumayan lah, walaupun belum banyak ya Mas. Tapi saya mikir kalau dari kapan lalu mungkin follower saya udah lebih banyak lagi. Gitu. Nah, kenapa saya baru mulai Januari kemarin? Nah, akhirnya dari sini saya belajar, berarti saya nggak boleh kalah 1 step sama yang lain. Kalau bisa saya duluin gitu Mas. Ya begitu udah keduluan udah bisa jauh banget. Iya, kalau udah keduluan ya udah kalah. Terus ini ke September kita ada promo. Nah karena dari kantor yang paling banyak stoknya itu Xenia, gitu. Saya harus jualan Xenia. Fokusnya gitu. Di situ ya. Fokusnya di situ. Nah jadi itu harus disesuaikan juga. Harus disesuaikan. Nah karena hubungannya sama PSBB kita tidak produksi kendaraan banyak memang Mas. Memang gitu. Jadi bagaimana caranya kita jualan produk yang ada. Itu tantangan sales lagi tantangan sales. Nah akhirnya saya bikin promo yang sekiranya Xenia ini menonjol. Nah, bahasa promo itu juga harus diperhatikan. Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang sama produknya, jangan menyerah. Banyak cara gitu ya. Saya pun awalnya 0 putul loh sama kendaraan Mas. Nggak tahu. Saya dulu nggak di training itu cuma 2 hari. Menghafalkan segitu banyak speknya itu ya. Speknya aneh-aneh Mas. Ya terus nanti kalau ditanyain orang biasanya muffler cutter iki opo, aku nggak paham ya kan. Iki iku opo. Saya penting. Kadang juga kalau ada sales ditanyain terus nggak tahu itu juga malah aduh ini tahu nggak sih barangnya. Penting terus, juga. Nah itu memang penting ya Mas ya. Tapi yang lebih penting lagi itu tekad dan kemauan. Saya nggak diajarin waktu itu Mas, cuma diajarin 2 hari. Terus saya gini lah, aku harus tetap jualan kalau nggak target dikeluarin, gimana ya? Nah, atasan saya bilang waktu itu, perkenalkan diri kamu sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu temuin hari itu. Jadi saya cuma dikasih tugas itu Mas. Perkenalkan, halo siang saya Okta kerja di Daihatsu, saya Okta salesnya Daihatsu. Biar orang itu mikir Okta sama dengan Daihatsu. Lihat Daihatsu, ingetnya Okta. Ingat Daihatsu, inget Okta. Pokoknya harus membuat kamu harus menjadi, saya harus menjadi brand ambasadornya lah kalau bisa. Istilah kasarnya kayak gitu. Brand ambasadornya Daihatsu di Malang Jadi saat orang membicarakan Daihatsu di Malang, ingetnya sama saya. Gitu. Oke.
misinya gampang banget, pikir saya kayak gitu. Kenalan sama orang sebanyak-banyaknya. Saya ke pasar Mas sendirian. Zaman dulu saya belum punya mobil, naik motor dari pasar, masuklah ke pasar. Kenalan sama orang, ya digodain nggak? Ya digodain Mas, masuk ke pasar sapi sendirian, digodain tuh sama cari-cari apa? Yang jualan sapi. Apa ya namanya, belantik sapi. Ya digodain itu sudah lika-likunya saya jadi sales. Nah saya di situ kenalan, saya ditanyain, Mbak ini apa? Nyun sewu Bapak, saya belum tahu. Ya saya bilang gitu, adanya saya bilang Mas. Nyun sewu Bapak, saya belum tahu, ini saya baru 2 hari kerja di sini. Kalau Bapak bisa ngajarin, saya terima kasih. Saya bilang gitu. Akhirnya saya ketemu salah satu customer saya, orangnya punya toko bangunan. Saya di sana ada setengah jam lebih diajarin Mas. Ini loh Mbak, iki malah customer ya. Iya, iki sing iki. Nggak malu saya Mas, udah banyak-banyak makan tepung guys, biar rai gedek. Jadi udah kalau mau jualan banyak, jangan malu. Kalau malu ya udah tamat riwayat, berarti nggak judo di dunia perselesan. Saya diajarin, semakin saya ketemu orang, semakin saya ditanya ini itu, akhirnya lama-lama di luar kepala Mas. Tanpa perlu training, saya tahu produk knowledge itu apa, ini apa, itu apa, dari apa. Dari seringnya saya ketemu sama orang. Gitu. Mas boleh dibalikin ke slide sebelumnya? Yang ini. Nah, setelah kita sudah membuat konten yang menarik, jangan lupa kita harus menjaga kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan itu salah satunya harus selalu fast response. Sekarang kan kita mainnya online, Mas. Main online, misalnya nih Mas mau beli sepatu, tanya ukuran di online shop A. Bang, ini sepatu Nike-nya yang ukuran 43 ada nggak? Ready nggak? Kira-kira Mas betah nungguin jawaban tuh berapa lama sih? Biasanya berapa lama? Kalau saya malah nanyanya ke beberapa toko yang jawab duluan itu yang saya kayak gitu kan, itu malah lebih serem lagi kan. Itu jadinya kayak mancing kan, mana yang cepet yang itu. Nah, sama kayak saya juga gitu Mas, saya di online shop mau beli baju nih, ada nggak sis ini ukuran ini, warna yang ini, nggak dibales-bales, kesel kan. Akhirnya kita males aku beli di sini, beli banyak yang aja. lain. Nah, kita harus fast response Mas, jadi sales. Mau sesibuk apa, mau sehektik apapun aktivitas kita hari ini, kita harus bisa memanage itu dengan baik. Kalau misalnya kita nggak mampu, sekarang banyak kok aplikasi yang jasa yang menyediakan untuk autopilot jawaban autopilot. Jadi kita tanya price list langsung keluar price listnya. Jadi kita kalau memang nggak bisa menangani itu sendiri, kita bisa pakai jasa itu. Banyak searching di internet udah keluar semua. Atau mungkin bayar orang untuk maintenance website atau Instagram kita, bayar admin lah. Jadi admin. Nah, istilahnya kayak gitu. Karena kalau kita tidak seperti itu Mas, menjaga kualitas pelayanan itu sebenarnya yang paling sulit. Mencari customer gampang Mas. Kita rainbow aja sudah, flyering kemana-mana, terus juga iklan kemana-mana, tapi untuk menjaga kualitas pelayanan kita itu yang sulit. Kita sudah dapat prospek nih, saya sehari dapat 10 prospek, berarti harusnya dari 10 prospek itu saya bisalah SPK 3 misalnya gitu ya. Nah, caranya supaya saya bisa SPK 3 dari 10 prospek itu seperti apa? Kita kan harus menggali. Berarti ada prosesnya itu kan. Menggali kebutuhan customer. Ini lebih kompleks lagi dari sekedar jualan sepatu. Kalau sepatu cuma tanya ukuran, tanya harga, cara pembayaran. Kalau mobil lebih ribet lagi. Ini barang mahal. Ini apa? Betul. Orang itu nggak akan semerta-merta beli langsung di kita. Keputusannya gitu. Banyak. Minta keputusan keluarga. Entah mungkin nanti masih perbandingan ke sales A, B, C, D, E, F, G sampai X ya kan. Sales Malang, sales Surabaya, sales Amerika. Biasanya pertimbangannya lebih lama. Sampai kemana-mana lah betul. Nah, itu gimana caranya supaya orang ini nggak tanya ke orang lain kan gitu Mas. Nah, cara satunya ya harus always fast response. Dan yang kedua senantiasa menjaga integrity. Maksudnya integrity itu apa? Banyak sales sekarang itu yang tidak jujur. Jadi mereka yang penting jualan. Boyok pocarane pokoknya aku kudu menang, aku kudu jualan wis. Regoku kudu menang. Kita kan main harga. Hargaku harus menang daripada yang lain gitu. Pokoknya aku ngebluff aja lah, bluffing aja lah. Misalnya nih Mas Suryo tanya ke saya,
Mbak ini harga Terios DP-nya berapa? DP-nya saya bilang 40 juta, angsuran 3,5 saya bilang gitu. Terus Mas tanya perbandingan ke sales yang satunya lagi, berapa DP-nya? Saya dapat dari Mbak Okta 40 nih, sampai bisa lebih murah enggak? Oh gitu. Namanya sales kepepet Iya harus ini ya. Oke wes, tak murahin wes, iso. Berapa? Sampai aku minta 35 bisa enggak? Nah, harganya 40 Mas, mestinya. Tapi kalau lain kasihnya 35. Nah 5 juta ini dapat dari mana logikanya? Kan kayak gitu. Kalaupun saya dapat komisi 1 juta misalnya, 4 jutanya dari mana? Nah, mereka kan pakai ilmu hitam. Ilmu hitam dalam tanda kutip. Jadi mereka ngebluff dulu, sudah masuk ke leasing, katanya sudah disurvei. Nah, kalau sudah masuk leasing, dipegang sales A, sales yang lain kayak saya nggak bisa ganggu, Mas. Oh iya, dikunci gitu dikunci. Ya. Nah, akhirnya customer ini karena sudah kepepet, sudah butuh juga sama kendaraannya, mau tidak mau dengan mereka 40 juta. Mereka sales B ini menang Mas dari saya. Menang, dia DO, delivery order. Tapi kira-kira customer ini kalau mau beli lagi atau ada saudaranya mau beli direferensiin enggak ke dia? Oh iya enggak, karena pengalamannya ya. Iya, pasti rata-rata orang ogah Mas, karena sudah tidak jujur. Yang paling penting kunci dari jualan itu kita harus jujur Mas, apapun produknya. Ya, bilang ori ternyata tahu. Kira bakalan datang lagi enggak call shop? Enggak kan? Padahal yang paling penting itu menjaga customernya supaya nggak lari kemana-mana. Nah saya DP angsuran di kayak banyak banget Mas ngebluff seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa tenan jelas jangan sampai. Nah nombok itu juga nggak baik Mas. Kita jualan itu kita kerja tujuannya untuk apa? Iya. Dapat profit kan? Iya, dapat. Nah, untuk apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Iya. Nah, kita jualan tapi ya kita tidak mengejar apa-apa kalau seperti itu, berarti kualitas penjualan kita juga buruk. Mau taruhan sama saya, sales B ini 1 bulan bisa jualan 10, tapi belum tentu 5 bulan lagi dia masih ada di sini. Oh gitu. Bisa jadi udah keluar Mas, modal udah nggak ada, uang udah habis, referensi RU juga udah nggak dapet. Akhirnya bertahan di dunia ini. Yang kelima, maintenance customer RO. Pelayanan after sale itu maksudnya misalnya Mas Suryo habis beli di saya, terus kita putus hubungan, jangan sampai, kalau bisa kita connect. Itu hal yang simple Mas. Tapi saat kita diperhatikan seperti itu, kita pasti, Mbak Okta ya, saya ini loh cuma customernya, kok inget sama hari ulang tahun saya, hanya sekedar ucapan, itu hal kecil sih Mas. Nah terus kayak online shop yang punya usaha baju, ada yang terus ngetak pakai baju produknya online shop itu, sama dia di blow up ke feednya, di repost ke feednya, dijadiin foto feednya, terus sambil mungkin terima kasih sis ini sudah beli ini, dia kan ngerasa dihargai. Aduh, fotoku di repost nih, bagus dong berarti kan kayak gitu. Nah, jadi kita harus pinter-pinternya melakukan pelayanan after sale. Di bidang otomotif, kita pelayanan after sale-nya itu bisa dengan cara menawarkan servis. Jadi mungkin ayo Bapak ini diingetin servisnya. Mungkin kalau Bapak tidak ada waktu, mungkin Mas Suryonya sibuk nih ngajar terus di UM, mobilnya Okta ambil aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai servisnya Okta kembalikan ke UM lagi. Jadi Bapak tetap bisa aktivitas. Nah kita harus pinter-pinternya juga ngasih pelayanan yang prima ke customer, maksudnya pelayanan yang lebih dari sales-sales yang lain gitu. Nah untuk maintenance customer RO itu jangan sampai Mas kita kehilangan customer yang sudah pernah beli di kita, karena potensinya beliau untuk beli lagi atau mereferensikan saudara, kerabat dan temennya itu besar. Jadi potensinya tuh gede banget. Jangan sampai customer, yaitu seperti yang saya ceritakan tadi, jangan sampai customer ini itu kecewa sama kita, terus nanti kalau ada referensi nggak dikasih ke kita, sedangkan kita ini ya ibaratnya kayak MLM kan, jadinya kita juga perlu
kaki kan. Kita perlu makelar. Nah, makelar itu kan bisa kayak gini nih, teman-teman yang ada di webinar mungkin mau bantuin Okta jualan mobil, monggo nanti saya kasih komisi 1 juta kayak gitu. Bisa kayak gitu, tapi bisa juga RO. Nah, yang paling enak kan RO, kita nggak perlu ngasih komisi, kita direferensi sama orang. Jadi jangan sampai kita kehilangan customer RO kita kayak gitu. Nah, untuk menarik simpati, nah yang ke-6, menarik simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap Daihatsu. Itu bisa ke slide yang selanjutnya, Mas Dan. Next. Lagi. Nah, ini sebelumnya. Salah satunya adalah memberi salah satunya untuk menarik simpati customer itu dengan testimoni. Penting banget Mas testimoni itu. Kita Mas ada Shopee di rumah. Punya ya Shopee, Tokopedia ya. Rata-rata orang punya ya. Kalau beli produk pasti yang dilihat bintangnya dulu. Bintangnya 3 ya Oga beli gitu ya. Lihat testimoninya dulu. Waduh ini kok banyak yang bintang 3 nih, berarti kenapa nih produknya? Ragu. Nah, ada masalah nih, kita nggak akan beli. Nah, dalam hal otomotif testimoni itu sangat-sangat berpengaruh, Mas. Nah, dengan adanya, karena ini, kenapa testimonial itu wajib? Customer sebetulnya itu lebih mempercayai customer lain daripada suatu brand secara langsung. Nah, manfaatnya ya bisa menarik minat beli customer, menarik kepercayaan calon customer terhadap produk kita, menjadi bahan untuk beriklan, jadi bisa dipajang, biasa bikin story. Ini udah dipercaya orang. Guys, ini loh guys, dosen UM nih beli di aku nih, gitu. Apalagi mungkin kita bisa ketemu orang yang terkenal, guys, ini loh Pak Camat beli di aku nih, kayak gitu ya. Nah, yang paling penting lagi bahan untuk mengevaluasi diri. Dengan adanya testimoni kita kan bisa mengevaluasi diri apa kurangnya di mana, betul. Apa yang perlu saya perbaikin supaya saya tetap kualitas saya berjualan itu tetap baik kayak gitu, dan membangun brand image. Iya, betul. Kekuatan testimoni itu benar-benar gede, Mas. Contohnya nih, ada Bu Tejo namanya. Bu Tejo ini salah satu orang yang berpengaruh di kampungnya. Ya pokoknya dia biang gosip lah ya. Dia beli tahu di Pak Dani. Dia beli tahu di Pak Dani. Nah terus sama Pak Dani, Bu Tejo beli tahu di Pak Dani, tapi karena mungkin pelayanannya Pak Dani kurang memuaskan. Iya, emang maksudnya, kurang memuaskan. maksudnya nggak ada promonya mungkin. Oh gitu Mas. Beli 1 tahu gratis 2 tahu, atau nggak ada giveaway. Akhirnya Bu Tejonya kan kayak kecewa, nggak disenyumin, mungkin beli tahu kok aku nggak disenyumin sih kayak gitu misalnya ya, kok merengut aja gitu. Bener. Kok jutek banget sih gitu ya. Akhirnya ketemulah sama Bu Lulu gitu. Bu Lulu, apa emben ojo tuku tahu ya nang Dani. Lah apa gitu kan. Lah apa gak dodole larang. Regone lo 5.000, padahal di endi-endi 4.900. Tolong selisihnya cuma 100 ripis ya kan, 100 rupiah. Penting ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan dihitung ya, Mas. Selisih. Apa terusan gak enak rasanya gembos tahune misalnya gitu. Nah, akhirnya sebagai teman kita kan dengerin teman kita kan. Ya udah deh, ojo wis jarene Bu Tejo tahune Pak Dani gembos. Ojo wis ojo tuku ndek Pak Dani kayak gitu. Nah, terus Bu Tejo belanja lagi lah ke Pak Suryo. Ternyata Pak Suryonya ramah. Nah, terus ngasih pelayanan prima. Nah, ngasih pelayanan yang prima. Nah, waduh, kok lucu nih rek sing dodol misalnya. Nah, akhirnya ketemu lagi sama gengnya di kampung. Oh iya, Wak. Iya, sing dodol unyu-unyu gitu. Ketemu lagi lah sama gengnya di kampung. Rek, mben lek tuku ndek Pak Suryo ae ngono. Opo guanteng sing dodol ngono misale. Guanteng sing dodol rek, wis tuku ndek kene ae. Lah regane piro? 5.500. Lah luwe larang ta? Gak apa-apa, mangan tahune Pak Suryo kayak mangan holiko, stike holiko kayak daging. Nah, walaupun lebih mahal, orang dengerin kan omongannya Bu Tejo. Ya wis, meneh aku tak tuku dek Pak Suryo ae. Sano yang Pak Daninya lebih sepi. Karena apa? Karena yaitu the power of testimony. Jangan kita mengecewakan customer kita.
Cuma karena merengut aja, Bu Tejonya sirik. Pindahlah ke tempat lain, udah ditambah-tambahin lagi. Yang gembos lah, yang inilah. Padahal kan enggak, Mas. Sama halnya jualan mobil. Kayak gitu. Nah, itu sebagian besarnya. Iya, bahayanya malah pas menyebarnya itu ya. Kita berbuat buruknya ke satu orang, tapi dianya menyebarkannya ke lain. Nah, itu dampaknya jadi lebih besar. Dampaknya lebih besar dan kita bisa kalah pas nanti ujung-ujungnya. Iya, malah dodolane Pak Dadi kukut karena Pak Suryo. Nah, yang terakhir ini Mas, tadi balik lagi Mas Dani. Yang tadi list banyak tadi. Yang ini. Iya, Mas yo kopine pahit lek Mbak Ayu payu wae. Udekane, Bro. Testimoni atau bukan ini? Iya. Termasuk testimoni. Ulekane. Sambel. Gini, yang penting bondo senyum. Saya dulu jualan koran itu, Mas. Bondo senyum. Oh iya. Selamat pagi Pak Suryo. Enggak pernah ada kayak gitu ya. Iya dulu. Selamat pagi Pak Suryo. Mau beli korannya enggak 4.000 aja. Ya cuma gitu. 4.000 aja loh Pak Suryo. Ayo beli Pak. Sambil di mobil nanti sambil bisa baca koran. Ya orangnya cuma ketap-ketip terus ngeluarin uang. Ini Mbak 100.000. Lah ini kembaliannya 96.000. Enggak usah Mbak bawa aja. Soalnya. Oh iya, saya doakan rezekinya Pak Suryo tambah banyak. Saya doakan rezekinya Pak Suryo tambah banyak. Besok lewat lagi ya Pak. Jadi nggak hanya jualan koran, nggak hanya yang jualan kecil-kecil, jualan yang besar pun kita pelayanan nggak boleh setengah-setengah sih Mas. Walaupun jualan koran ya saya kasih senyumnya kayak saya jualan mobil, walaupun dapatnya yang ini 1.000, yang ini bisa jutaan, senyum saya tetap sama. Nah gitu, karena tujuan kita pengen Iya. Ya kalau kita jualnya banyak kan bisa dapat banyak gitu. Nah yang terakhir tuh don't forget always apply a good mindset. Itu yang paling penting. Pernah dengar nggak keajaiban mindset itu? Ini udah materiku yang terakhir ya. Don't forget always a good mindset. Jadi banyak orang itu gagal sekali, 2 kali udah nyerah Mas. Banyak orang itu gagal sekali dikasih terpaan ujian sedikit mengeluh. Suambate gak entek-entek ya. Sambate didisikno. Kira-kira kalau kayak gitu rezekinya datang apa enggak? Iya. Rezekinya jauh. Cuma seret ya, Seret malahan karena Tuhan ngelihat nih orang dikasih ujian gini aja udah mengeluh. Nah, yang paling penting tuh mindset kita harus bagus. Kita berangkat kerja, tujuan kita itu apa sih? Kita kerja beneran loh ya. Tujuannya ya kita dapat rezeki. Ya kan, dapat rezeki bisa untuk anak, bisa untuk orang tua, bisa untuk keluarga. Nah, salah satunya untuk bisa mewujudkan mimpi itu ya kita harus punya dream plan. Nah, dream plan itu harus divisualkan Mas. Dulu saya pengen beli mobil, jadi waktu saya jualan koran saya pengen beli motor. Saya jualan mobil, saya pengen beli mobil. Gimana caranya ini supaya saya bisa jualan mobil? Apa yang kita pikirkan terus-menerus itu bisa jadi kejadian nyata, bisa jadi terjadi beneran gitu. Saya implementasikan apa yang saya pengen, saya visualkan, saya taruh mobil itu jadi DP, DP-nya WA, DP apa tuh ini loh Mas, dibuat di depan ini apa namanya, wallpaper. Oh iya wallpaper, wallpaper di HP. Terus saya tempel di kamar. Oh iya biar lihat terus ya. Terus saya taruh di lemari. Terus saya taruh di mana-mana Mas. Pokoknya biar itu tujuanku ya. 1 tahun ini saya beli mobil gitu. Ya puji Tuhan 1 tahun saya pengen, 1 tahun kemudian saya beli mobil pakai uang saya sendiri Mas. Ya walaupun nyicil. Ya tapi paling tidak kan saya salah satu mimpi yang saya mau kan bisa terwujud gitu. Dan untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang amazing itu nggak perlu menjadi hebat, maksudnya nggak perlu menjadi yang wah miliarder segala macam, nggak perlu. Hanya perlu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. 1 tahun yang lalu kamu itu ngapain, kamu seperti apa, hari ini kamu seperti apa, pencapaian apa yang sudah kamu dapat. Betul.
tidak perlu minder. Long aku mek ngene tok lah aku cuma dapetin itu tetap sebuah pencapaian. Apresiasi diri kita. Selama kita masih bisa mengapresiasi diri kita dengan baik, mau ada cobaan kayak apapun kita bisa ngelewatin itu sih Mas gitu. Nah, saya dulu bayangin nggak ada orang mikir nggak ada orang mikir loper koran tiba-tiba sekarang mungkin bisa nyetir mobil, bisa punya mobil sendiri. Ini saya cuma cerita supaya teman-teman semangat ya. Saya yakin banyak sekali yang sekarang lagi lihat di webinar ini punya beberapa mimpi dan mungkin lagi mengejar saat ini ya. Jangan khawatir, yang penting kita niat, yang penting kita punya minat, punya niat dulu, punya niat yang tekad, kita pasti bisa kok. Dan fokus. Yang paling susah itu kan konsisten. Iya, konsisten itu sulit. Paling susah. Saya pun tuh masih jadi PR. Saya ngomong kayak gini, saya itu belum konsisten loh orangnya. Apa yang saya lakukan tiap hari itu belum tentu saya lakukan besoknya, Mas. Untuk menjadi konsisten itu paling sulit. Iya, memang betul. Tapi rata-rata orang sukses yang sudah miliarderan sekarang itu adalah yang konsisten. Iya, harus konsisten. Melakukan ini harus konsisten. Jangan melakukan ini gagal, ya wes golek liyane meneh, gampang menyerah. Gampang bosen juga. Sekarang kan dikit-dikit bosen udah di dunia baru mulai gitu. Nah, benar. Di dunia perselesan mobil, saya sudah puluhan bahkan ratusan kali melihat teman-teman saya keluar. Saya kerja di sini 5 tahun ya. Selama 5 tahun, sales setiap bulan tuh ada aja yang keluar. Di pressing sama supervisor sedikit ngambek. Disakitin hatinya sama customernya sedikit nggak kuat. Terus dapat musibah gini sedikit nggak mau keluar, tapi keluar habis itu melamar lagi di tempat lain sama jadi sales lagi. Lah tapi kalau tetap pikirannya seperti itu akhirnya keluar lagi. Betul. Mau kita pindah-pindah kemanapun kalau kita nggak fokus ya kita nggak akan bisa, Mas. Merek Daihatsu ya, di atasnya Daihatsu ada lagi loh Toyota. Toyota itu lebih terkenal dari Daihatsu. Tapi saya ditawarin sama Toyota berkali-kali suruh pindah. Ayo Okta pindah ke sini aja. Saya ditawarin jadi counter, jadi sales force. Banyak supervisor yang menghubungi saya supaya saya pindah dealer. Tapi saya mikir, saya nanem di Daihatsu ini susah payah. Lupa tak kamu Okta? Ngomong diri saya sendiri. Kamu lupa tak dulu kamu dikasih PR apa? Sebanyak-banyaknya memperkenalkan dirimu sebagai Okta Daihatsu. Daihatsu sama dengan Okta. Kamu tuh sudah punya jaringan. Kamu pindah ke sana, belum tentu kamu sehebat seperti kamu sekarang di sini. Nah, kadang itu bisikan-bisikan kan ada aja, Mas. Nah, tinggal bagaimana kita itu. Mindset itu yang paling penting. Berangkat bersungut-sungut, pernah loh Mas saya berangkat itu wis ngeluh, sambat, udah ketambahan perempuan mau PMS kan. Nah, terus sampai counter, nggak ada yang datang sama sekali, Mas. Yang telepon saya aja nggak ada. Gitu. Yang sekedar tanya, Mbak, DP-nya ini berapa? Itu nggak ada. Karena apa? Karena saya berangkat itu sudah moodnya jelek. Sama dengan halnya ngajar ya. Misalnya saya dulu kan juga sempat pernah ngajar sebentar waktu lulus. Kalau moodnya jelek, yang ngajar ya apa? Ya kita nggak enak ngajarnya. Tapi kalau moodnya happy ya kita ngajarnya juga jadinya kan nggak membosankan. Betul. Jadi ya sama aja sih seperti itu. Nah, itu sedikit cerita yang saya kasih. Oke, seperti itu tadi sudah disampaikan. Seperti itu tadi sudah dibagikan cerita bagaimana Mbak Octavia ini. Ini contoh testimoniku tadi, Mas. Iya. Mungkin. Ada. Yang tadi. Enggak, di bukan. PPT, Mas. PPT paling terakhir. PPT. Ini sedikit aja tak terangin. Nah, itu. Ya. Full screen. Ini tuh nah kalau ini tanpa saya suruh loh Mas, tanpa saya suruh karena puas dengan pelayanan yang saya berikan, saya diiklankan di Facebooknya beliau. Ini dosen itu dosennya UIN, ini Pak Sodikin ini. Nah yang satunya lagi dimasukkan di iklan di IG, di Instagram, saya dipromoin di sini. Nah itu
kalau tidak karena pelayanan saya mungkin menurut beliau memuaskan, saya tidak mungkin ditaruh di situ. Padahal testimoni kayak gini nih saya benar-benar terbantu. Nah, mereka kan pasti memiliki banyak follower ya, entah walaupun berapa sih, tapi kan tetap teman-temannya iya dilihat kan. Oke deh kalau mau ini aku tak follow Instagramnya Mbak Okta ini kan gitu. Nah, nextnya lagi Mas. Nextnya yang WhatsApp. Next lagi. Nah ini. Lah terus kan kalau kayak ini, nah memang sih beliau nggak ngeposting di itu tadi, tapi dengan kasih testimoni yang enak dibaca seperti ini kan nyenengin ya. Oh Mbak Okta ternyata gini, saya taruh bisa jadi bisa buat bahan. Nah, jadi namanya testimonial itu penting deh. Jadi teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk bisnisnya, jangan lupa pelayanan tuh diutamakan. Terus yang kedua, pelayanan after sale-nya juga jangan sampai lupa. Maksudnya kalau customer, ya kalau kayak jualan baju kan kadang sering ngadain giveaway. Ayo beli baju lagi nanti giveaway kayak gini. Atau mungkin yang punya website setiap kita ulang tahun dapat promosi, dapat diskon 20%. Kan kadang gitu. Saya kan punya tuh langganan clothing line beberapa. Kalau saya ulang tahun saya dapat email banyak banget dari ini supaya saya belanja lagi dapat diskon 20%. Jadi teman-teman juga harus seperti itu gitu. Udah itu yang terakhir tadi yang saya sampaikan. Oke, sudah. Ya seperti itu tadi sudah banyak sekali yang disampaikan pengalaman menjadi sales di Daihatsu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat ya, Mas ya. Lewat chat. Ya bisa. Oke, kalau mau ada yang bertanya mungkin bisa raise hand, nanti akan disampaikan lewat video, atau mungkin kalau yang mau video bisa chat gitu. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin kita bisa ngobrol dulu. Jadi kalau menurut saya memang pekerjaan sales itu unik ya, karena saya kebiasaan memang marketing, tapi kan marketingnya strategik ya. Jadi kayak menyusun strategi seperti itu. Tapi kalau untuk yang sales atau yang benar-benar marketing di lapangan itu kan gimana ya, beda ya. Maksudnya gimana? Saya tuh kepikirannya gini, gimana sih seorang sales itu bisa berhasil sampai menjual barangnya? Padahal biasanya kalau saya ngelihat dari diri saya sendiri, ketika saya ditawarin itu saya nggak kepikiran mau beli barang. Saya akan menghubungi sales kalau saya memang mau mencari barang tersebut. Iya, jadi mungkin bisa dijelaskan ceritanya, prosesnya itu gimana sih Pak, dari awal sampai bisa close order itu. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, kebutuhan itu nggak usah nunggu butuh sih Mas. Kita yang ciptakan kebutuhan itu. Nah, yang paling penting kan itu. Contohnya saya itu jualan mobil. Banyak saya itu SPK on the spot di pameran Mas. Oh gitu. Jadi orang cuma sekedar lewat, saya tawarin mobil, saya suruh lihat kendaraannya. Oh gitu. Silakan Bapak dilihat kendaraannya. Saya gali informasi di situ. Saya gali beliau ini sudah menikah atau belum. Keluarganya ada berapa anaknya. Terus beliau ini sudah punya kendaraan roda 4 atau belum? Saya gali. Oh gitu ya. Jadi langsung kita harus menggali kebutuhan. Jadi bukan cuma nawarin Pak beli Pak gitu aja ya. Hard selling itu yang paling menyebalkan. Oh gitu. Makanya hard selling itu paling menyebalkan. Mas sering nggak diteleponin kartu kredit? Ditawarin. Kenapa? Oh, mau ada yang tanya? Oke, nggak apa. Mungkin nanti bisa. Silahkan. Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Nanti mungkin bisa lanjut. Untuk Anggi, ketutupan Mas, namanya Anggi Andrean, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Iya, saya mau bertanya untuk Mbak Okta, sales itu dominan mencari customer baru atau mengembalikan loyalitas pelanggan yang sudah mulai ke brand lain? Iya, silakan Anggi. Halo, Les. Iya, ya silakan Mas Anggi. Mencari customer baru atau mengembalikan loyalitas pelanggan yang sudah mulai ke brand lain. Oke. Gimana tadi fokusnya? Jadi fokusnya sales itu ke mencari pelanggan atau loyalitas. Sales, saya jawab ya. Makasih ya Mas Angga pertanyaannya. Sales itu
tujuannya apa sih Mas? Jualan kan? Iya betul. Otomatis nah kayak saya kan ada target. Saya jangankan 1 bulan, sehari saya ditarget sama atasan saya harus dapat prospek berapa. Kalau ditanya seperti itu ya fokusnya pasti ke jualan dulu. Karena dengan jualan kan kita bisa mempertahankan profit yang kita mau, maksudnya kita bisa mendapatkan laba yang kita mau. Nah, kalau masalah loyalty itu juga tidak bisa ditinggalkan. Betul. Karena melalui loyalty itu kita bisa mendapatkan customer baru. Betul. Tapi bukan yang utama. Yang utama kita harus cari sumber prospek baru. Kita tidak bisa terpaku dengan customer kita yang lalu-lalu. Itu memang harus kita maintenance. Tapi kita tetap harus melebarkan sayap. Kita harus lebarkan jaringan kita kayak gitu. Jadi kalau ditanya lebih penting mana saat ini ya fokusnya ke jualan dulu, Mas. Jualan dulu ya, apalagi cari yang baru COVID dulu. Kayak gini. Benar-benar. Kita harus cari cepet-cepetan sama yang lain. Secara ya itu tadi loh, kue kita tuh dikit, kita kelaparan semua. Kalau kita mau dapat kue itu ya kita harus gercep. Tapi jangan lupa sama pelayanan, loyalty customer tuh juga penting. Kayak gitu sih Mas Angga. Ya seperti itu tadi Mas Angga. Mungkin mau bertanya lagi nggak apa-apa. Oke. Sudah cukup ya Mas Angga? Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan ternyata dari chat. Oke, nanti ngobrolnya ditahan dulu berarti. Silakan. Yang selanjutnya ada itu mau magang tuh. Ada Dani Kanda Gilia Putra, kerja part time gitu ada nggak sih kalau di Daihatsu? Coba. Kalau di Daihatsu-nya nggak ada sih Mas. Kerja sama aku aja, sama Okta. Bisa. Beneran ini Mas. Gitu. Buat teman-teman yang misalnya nanti pengen sambil nyambi bekerja biar dapat duit, nanti bisa kerja sama Okta aja. Nanti hanya perlu ngasih referensi satu customer, nanti Okta prospek dan itu jadi. Misalnya ini saudara, kan semua pasti punya saudara teman jaringan ya, bahkan dosennya mungkin ya, ditawarin mobil dan mereka mau beli, saya kasih 1 juta tunai. Tak kasih langsung 1 juta tunai. Iya ayo Mas Dani, kalau misalnya 1 bulan bisa kasih Okta 10 udah dapat 10 juta loh. Itu kerja magangnya di Okta, kalian tetap bisa, itu nggak perlu ngantor. Kasih referensi aja, disimpan ya WA aku ya nanti ya. Sama Instagramku di follow ya, nanti aku follow back. Nanti tinggal bilang aja, Kak Okta ini ada yang cari mobil nih. Papaknya di McLaren sendiri. Nanti aku kasih 1 juta. Kalau dari Daihatsu sendiri nggak ada sih Mas. Apalagi ini lagi corona, kita memang lagi ngurangin ya. Lagi tidak menerima hanya menerima lowongan sales sih, tapi bukan magang yang sudah lulus, yang sudah punya gelar, yang baru bisa melamar. Kalau untuk teman-teman yang sekarang lagi kuliah, kita belum ada. Kalau mau ya jadinya sales bayangan. Itu memang tidak ada atau karena kondisi sekarang karena aja? Kondisi. Biasanya ada? Nggak ada, Mas. Memang tidak ada. Kalau mau ya bekerjanya sama sales kayak gini sama saya. Misalnya teman-teman mau kerja sama, monggo saya buka nih lowongannya. Kalau misalnya bisa kasih referensi ke Okta, saya kasih 1 juta per orang. Nanti sama gampang lah tak ajak makan bareng. Nongki cantik. Mas Dani gimana? Tertarik? Booking 1. Maklar pertama. Misalnya ini 150 orang mau jadi maklarnya Okta semua, no problem. Ayo, nggak apa-apa. Punya masa. Oke. Iya, jadi nggak perlu part time. Jadi teman-teman. Nah sekarang kalau mau ikut di Daihatsu part time-nya juga apa Mas? Part time-nya ya jualan kan? Memang, nah ini dealernya gitu ya. Nah ini lebih enaknya lagi itu nanti kalau sudah lulus ngelamar aja, karena PT Astra Internasional ini termasuk perusahaan besar Mas. Ya yang lain mem-PHK-kan orang, puji Tuhan di sini kami tidak, kami dipelihara baik dan kami tidak dikurangi gajinya, tunjangannya juga full. Dan untuk teman-teman yang ingin bekerja di sini, don't worry. Ayo semuanya kalau sudah lulus ngelamar aja di sini, gajiannya bisa 2 digit Mas. Jadi gak usah khawatir. Saya dulu seorang corporate loper koran bisa beli mobil dari Daihatsu. Jadi buat teman-teman ayo nggak apa-apa, ayo ikut. Ayo ikut. Itu. Iya, ya nanti ikut nongki cantik. Dia mau tanya lagi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Afika Nur Aisyah.
Halo Selamat Afika. siang, perkenalkan nama saya Afika. Ingin bertanya, menurut Kak Okta, jenis penjualan modern pakai medsos ya, apa yang paling banyak mengundang customer katanya? Penjualan modern medsos apa yang mengundang banyak customer? Kalau sekarang ini yang paling banyak itu orang pakai Facebook, Mas, marketplace. Marketplace pasti semua punya Facebook kan di sini ya. Itu ada marketplace kan sekarang. Nah, saya jualan lewat situ tuh dapatnya lebih banyak karena segmentasi saya itu kan mobil Daihatsu. Daihatsu itu lebih ke menengah, customer masyarakat menengah. Kalau Toyota kan mungkin ke atas lagi karena produknya kan ada yang premium. TikTok salah satunya, tapi saat ini iya karena kayak orang tua-tua kan nggak punya TikTok, Iya, Mas. karena masih Facebook. Orang masih Facebook. Jadi Mik Tri kayaknya belum lahir deh. Kita tuh aja. Iya. Oke. Kaskus. Nah, yang paling penting itu apa? Itu tadi sih Mas, Facebook sekarang ini. Terus yang kedua Instagram. Karena Instagram tuh mudah dipahami. Iya benar. Buka langsung keluar. Terus galeri, gambarnya jelas. Iya. Nah, kalau di Facebook rata-rata orang dari 10 tahun yang lalu sudah punya. Jadi orang yang sudah tua sekalipun saat ini mereka punya Facebook. Basisnya. Nah, mereka kalau males download aplikasi baru kayak Instagram nanti di Facebook, Mas. Nah, semakin ke sini ada lagi TikTok sama Telegram. Nah, pasti ada beberapa orang sekarang udah punya Telegram tapi ada juga yang masih belum. Nah, promosi sekarang bisa lewat Telegram juga, bikin grup gitu di situ. Bikin audiens di situ gitu, Mas. Jadi kalau ditanya sekarang ini yang paling gencar itu ada di marketplace Facebook sih. Itu berarti dipilih karena ini ya, potensialnya di sana gitu. Iya, jadi kita karena range pakai apa? Range usia apa gimana? Nah kalau untuk iklan sendiri kayak Instagram sama Facebook tuh sekarang semakin canggih, Mas. Kita mau iklan, mau menyisir siapa, itu bisa dipilih. Pekerjaan apa bahkan bisa. Jadi golongan seperti apa bisa. Jadi kayak mahasiswa biar nggak masuk. Kalau kayak mobil kan pasti segmennya. Ya arahnya makanya segmen ini kan. Segmentasinya harus tepat kan. Kita biar bayar uang iklan nggak sia-sia, modal kita nggak sia-sia. Di situ nanti jelas saat kita main Facebook Ads atau mungkin main Instagram bisnis, jelas nanti di situ range usianya, misalnya saya mau yang 24 sampai 40 tahun, terus pekerjaannya mungkin PNS, pengusaha, BUMN, di situ nanti bisa dipilih. Terus mau wanita atau laki-laki bisa dipilih gendernya juga. Wilayahnya, mau wilayah Malang Kota saja atau seluruh Jawa Timur itu bisa milih, Mas nanti. Jadi canggih. Kalau misalnya punya produk teman-teman wajib mainan itu ya, karena sekarang orang-orang rata-rata jualnya dari situ. Iya, digital marketing ya. Kayaknya kita pernah bahas di Kata Tekno. Iya, gitu. Google Ads. Iya, Facebook Ads. Ini Facebook Ads. Itu pembicaranya siapa ya, Mas? Oh, Kak. Kita ada acara reguler. Iya, oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Iya. Saya Yang Surya Dwi. Oh, ada yang langsung Kak kan? Chat aja. Chat sudah di Prakoso. Saya ingin mengenai strategi pembiayaan pembelian kredit. Lihat kondisinya. Nah, saya ingin bertanya mengenai strategi pembiayaan untuk pembelian kredit. Nah, ini menarik ini, Mas. Ya, menarik. Kenapa? Untuk leasing sekarang itu juga kasihan sih ya, karena banyak customer itu yang nggak kuat bayar angsuran, akhirnya relaksasi kan, ada relaksasi ya itu dari leasing yang disuruh sama Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Nah itu plus minus, Mas. Ada yang nggak bisa bayar, dia ketarik kendaraannya, akhirnya leasing yang jebol, leasing yang jebol. Nah kalau ditanya di sini, maaf pertanyaannya tadi mana ya? Scroll ke atas, Mas. Scroll ke atas. Nah itu ya, mengenai strategi pembiayaan untuk pembelian kredit melihat kondisi pendapatan masyarakat menurun. Nah kita memang sekarang mengeluarkan paket DP angsurannya itu nggak ngasal seperti dulu, Mas. Dulu itu kita DP 10 juta aja bisa. Oh iya yang mobil biasanya harga gitu. Ratusan juta, DP 10 juta bisa. Tapi di angsuran yang berat. Ya tapi zaman dulu banyak banget yang berminat karena mungkin pendapatan masyarakat pada waktu itu masih stabil tinggi, ya. Jadi kayak pedagang misalnya angsuran saya bikin per hari harus menyisihkan 150.000, mereka nggak ada masalah karena pendapatan mungkin bisa 500 gitu ya. Nah untuk saat ini banyak perusahaan gulung tikar, banyak pendapatan masyarakat yang berkurang. Nah
Untuk itu dari segi leasing pun tidak mengeluarkan paket kredit yang ngasal Mas, keluarnya juga sekarang DP minimnya itu 30%, 25% sampai 30%. Dengan DP yang lumayan tinggi, akhirnya kita pun mancingnya di kolam yang tepat. Saat kita itu ngeluarin DP minim, yang datang itu mohon maaf customer yang mungkin agak low profile ya. Tapi kalau kita pakai DP yang sedikit tinggi, customer yang masuk ke kita, yang kita pancing, itu pasti customer yang paling tidak sudah punya penghasilan fixed income. Kayak betul. Mas Suryo misalnya. Makanya jangan lupa beli mobilnya Mas. Nah, kayak Mas Suryo gini kan fixed income, Bapak dosen, penghasilannya jelas gitu. Dia dapat komisi ya. Nggak bisa. Anak magang. Nggak bisa. Anak ketahuan. Anak magang. Anak magang. Mas Dani anak magang. Iya. Part time. Ya gimana ada. Jadi itu tadi kalau jadi kita di leasing pun nggak main-main sih sekarang Mas. Jadi untuk memancing di kolam yang dulu kita mancing di kolam lele. Sekarang di kolam apa? Ikan cucut kita mancing. Sekarang kita harus ikan koi kayak gitu. Jadi promo DP-nya beda. Iya yang panjang itu. Menarik tuh. Oke, selanjutnya banyak banget ya. Ternyata menarik nih. Banyak yang bertanya. Ini ada berikutnya yang Erika deh. Yang Erika, Assalamualaikum Kak Okta. Terus saya Erika Safenina mau menanyakan, di era pandemik seperti ini lebih besar pengaruh dari sosial media atau offline? Dan strategi apa yang dipegang oleh perusahaan Daihatsu sampai bisa mempertahankan karyawannya sementara yang lain itu banyak yang mem-PHK karyawan. Oke. Nah, kalau untuk ditanya pengaruhnya dari offline atau online, jelas online Mas sekarang ini. Sekarang gitu ya. Tapi dan lalu sudah mulai bangkit. Mas Citer. Itu. Oke. Terus gimana? Tapi sekarang ini saya juga sudah mulai rame counter saya Mas. Kemarin itu sempat sepi banget apalagi PSBB. Iya, yang pas baru-baru itu ya. Sepi banget. Tapi ini puji Tuhan karena mungkin saya melakukan kegiatan promosi yang masif itu tadi ya, mempromosikan supaya tidak takut datang ke kantor. Terus kalau pemesanan di tempat itu selalu saya kasih hadiah. Hadiah undian, nanti itu undiannya macam-macam, ada elektronik Mas, ada elektronik, ada emas batangan, ada voucher belanja. Saya bikin promosi seperti itu biar orang itu lebih interest datang ke kantor. Nah, kalau ditanya bagaimana Daihatsu sampai bisa mempertahankan karyawan sementara di luar banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan, nah itu saya sendiri pun salut terhadap perusahaan saya ya. Kebetulan perusahaan saya ini dinaungi oleh PT Astra Internasional, yang dia itu nggak punya Daihatsu saja, punyanya banyak yang lain. Kalau ditanya strateginya seperti apa, head office yang lebih paham. Kalau itu berarti memang dari keputusan pusat ya? Dari pusat, bukan dealer. Bukan tingkat dealer. Jadi ada sendiri head office-nya. Jadi kalau ditanya bagaimana strategi Daihatsu saat ini, saya pun kurang sedikit tidak terlalu memahami ya. Karena saya kan hanya di bidang penjualannya. Kalau dari pihak merangkul karyawannya itu head office yang lebih paham. Tapi yang saya tahu Daihatsu ini benar-benar meringankan kami Mas. Kita tuh dikasih target jualan mobil, misalnya saya harus 60 mobil satu semester misalnya, atau 50 mobil satu semester. Untuk setelah pandemi ini, 1 bulan hanya perlu jual 2 saja sama mereka tidak di PHK. Oh gitu. Tapi tidak boleh tidak jualan. Kalau tidak jualan baru dikeluarkan. Nah kalau ditanya strateginya apa, yang lebih paham itu head office Mbak Erika. Karena saya bagian marketingnya, takut salah jawab nanti. Oke. Berarti seperti itu ya. Jadi dari pusat memang keputusannya seperti itu, sehingga di tingkat dealer pun ngikutin keputusan dari pusat seperti itu ya. Kenapa? Maksudnya keputusan dari pusat. Iya benar. Jadi kalau untuk kebijakan-kebijakan yang diambil itu pastikan pihak head office kan nggak main-main ya Mas ya. Sekali lagi kayak sekali lagi kayak Tawon sama Pizza Hut itu tadi loh Mas. Mereka punya strategi sendiri supaya karyawannya tidak keluar. Salah satunya ya disuruh jualan kayak gitu. Diberdayakan lah ya. Diberdayakan. Kalau kami tanpa perlu disuruh, kita sudah melakukan beberapa hal kayak sosial media itu kan sebelumnya tidak terlalu masif ya. Sekarang kita melakukan itu dengan sangat masif. Nah itu udah tanpa perlu disuruh kita udah lakuin itu. Nah dari sisi sebenarnya sih kayak orang perang Mas, yang bertahan ya.
bertahan, yang keluar ya keluar. Tapi perusahaan mengeluarkan kami sebagai sales itu nggak ngawur, karena memang nggak jualan Mas, makanya dikeluarin. Nah syaratnya gampang kok, 1 bulan harus ada jualan, entah 2 atau minimal 1 itu masih dipertahanin sama kantor, gitu. Karena menyesuaikan kondisi ya. Gaji pun kita tidak ada dipotong ya, jadi gaji kita gapok, terus tunjangan-tunjangan itu semua aman. Oke, yang bikin saya kaget itu baru tahu kalau ternyata misalnya kayak banner kayak itu yang bikin tuh salesnya sendiri ya, bukan dari pusat ya. Ternyata. Nah, banyak orang berpikir dibayarin kantor. Dari kantor gitu. Memang kantor membelikan budget, tapi budgetnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita mau menyisir itu keseluruhan ya kita harus keluar modal sendiri Mas, gitu. Nah itu sebagian ya modal kita sendiri. Kayak saya bikin promo buat yang pemesanan di Okta gratis emas batangan. Emas batangannya bukan dari kantor Mas, gitu. dari saya sendiri. Oh gitu ya. Iya dari saya sendiri. Nah nanti kalau ditanya itu gimana caranya, malah panjang ini. Oh iya, ada waktu lagi ngobrol nggak apa-apa. Minta diundang lagi Mas Dani katanya. Maksudnya mungkin teman-teman nanti mau japri nggak apa-apa, bisa tanya langsung sama aku. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Okta, apakah sales itu berbeda dengan marketing? Jika berbeda, apa bedanya? Menurut marketing sama sales ya? Pengalamannya Mbak Okta. Sales itu dengan marketing menurut saya tuh sama saja sih Mas. Intinya apa sih, kan jualan. Nah kalau ditanya apa perbedaannya, saya rasa hampir tidak ada perbedaan Mas. Karena marketing dan sales itu hampir sama gitu. Saya malah pengen jawab yang itu. Ada lagi pertanyaan itu. Pajak 0% itu. Oke, terakhir deh, pajak boleh. Pertanyaan dari Fladio Alvaras. Bertanya, seberapa efektifkah pajak 0% terhadap penjualan mobil? Oke. Ada keputusan sekarang itu kan lagi ada booming ya Mas ya. Di mana-mana itu jadi bumerang untuk saya sendiri sih saat ini. Karena banyak orang itu yang berpikiran mending tak nunggu itu dulu aja daripada siapa tahu dapat potongan. Kalau ditanya kebijakannya untuk saya itu berpengaruh atau tidak, plus minus. Nah, sebenarnya nanti kalaupun itu turun, kita ya lebih enak, dengan begitu kan orang peminat mobilnya lebih banyak gitu ya. Tapi namanya orang mengeluarkan kebijakan itu pasti ada minusnya sih Mas. Salah satunya di mobil bekas. Kalau misalnya mobil baru dibikin 0%, saya yakin mobil bekas bakal turun. Bangkrut semua Mas itu. Jadi itu pun masih simpang siur. Jadi jangan langsung dipercayai. 0% itu saya punya customer yang kerja di kantor pajak. Beliau pun bilang ke saya itu tidak mungkin kalau 0% Mas. Oke dikurangin tapi tidak 0% gitu. Kalau ditanya pengaruhnya apa untuk kami, kalau itu udah turun sebenarnya kita malah enak sih, karena orang peminat mobil akan naik. Susahnya itu sekarang. Saya ada customer trade-in jualan Brio. Nah, beliaunya tidak mau dijualkan dulu kendaraannya. Trade-in itu maksudnya tukar tambah. Beliau nggak mau dijualkan dulu Brionya. Mintanya itu nanti nunggu pajak 0%-nya keluar. Nah bayangkan Mas, nanti 0% keluar, kira-kira Brionya laku nggak laku kan? Makin rendah. Nah banyak customer itu menelan mentah-mentah informasi yang didapat gitu. Nah itu yang perlu saya pesan ke teman-teman, kalau bisa jangan terlalu langsung percaya, karena itu belum ketok palu sih Mas. Iya, itu masih wacana ya. Masih wacana, yang itu pun ada beberapa menteri pun yang masih belum setuju. Tapi masalahnya masyarakat gitu ya. Ya udah ngelihat murahnya dulu ini kayaknya gitu. Oke. Siap, ditunggu ordernya. Oke, seperti itu saya rasa sudah cukup karena udah jam 11 juga. Oke, terima kasih untuk Mbak Octavia atas pengalamannya di-share di sini. Pengalamannya sudah berapa tahun? Saya 5 tahun. 5 tahun. Untuk video penutup aja yang terakhir tadi Mas. Oke. Ada video penutup. Mas Dani. Sama diberitahu sertifikat absennya ada di. Oke, siap. Video penutup yang itu, Asik. Nah, ini yang pemilik Kedas Beauty tadi, Mas. Yang saya cerita tadi. Saya suka pesan yang dia kasih di sini. Ini buat semangat teman-teman sih. Kenapa kakak nggak beli mobil Alphard?
1 miliar pun tidak akan pernah aku jual. Kendaraan ini menemaniku berjuang dari awal bisnis guys. Walaupun dulu aku kredit selama 3 tahun, tapi aku sudah bahagia banget dan sampai sekarang aku masih pakai kendaraan ini. Jangan pernah melihat kesuksesan dari kemewahan, tapi lihatlah siapa kamu yang dulu dan perubahan apa yang kamu lakukan untuk dirimu dan keluargamu. Nah, itu yang aku maksud tadi, Mas. Yang paling penting itu perubahan apa yang sudah kita dapat dari dulu dan sekarang. Nggak perlu jadi hebat, nggak perlu gengsi. Kan sekarang banyak anak muda kan gengsi ya. Oh, aku pokoknya kudu punya ini, punya itu buat pamer. Nggak perlu, nggak penting itu. Gengsi itu nggak penting. Kalau pengen sukses, gengsinya dibuang. Terus jangan yang kedua juga sayang orang tua. Jangan lupa sama Tuhan, tuh Mas. Banyak orang yang sudah sukses lupa sama Tuhan. Nanti tegurannya lebih sakit, gitu sih. Jadi itu sedikit pesan aja, teman-teman tetap semangat yang lagi berjuang sekarang. Oke, seperti itu. Terima kasih. Untuk yang peserta, kalau mau absen bisa lihat di kolom chat di sana. Ya silakan di kolom chat, silakan nanti bisa isi absen di sana. Oke, terima kasih Mbak Octavia atas kesempatannya. Mungkin kita next time bisa ngobrol lagi. Pengalamannya nanti bertambah, semakin lama semakin banyak yang akan bisa dipelajari. Oke, buat yang lain di rumah, tunggu acara-acara berikutnya dari jurusan manajemen. Seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Cut. Udah. Alhamdulillah. Tegang banget.